Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tiba di Allah kepanjatan luhut yang senamian masih tekican sehat walafiat, masih tekican barokah hidup niki, masih tekican umur sabilu. Mudah-mudahan tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berakhir Ramadan nanti, dan mudah-mudahan luhut yang senamian diterima amalia ibadah luhut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngiring ta'awali dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam memberi orang lain makan. Niki secara kasar, secara garis besarnya, tapi maknanya luas. Pertama, wa uhibbu li akhika minal iman. Nah, ini kisah pertama. Perhatikan maknanya Islam itu adalah wa uhibbu li akhika, aku cinta, aku suka karena saudaramu minal iman, bagian daripada iman. Perhatikan. Jadi kita bersama Tuhan
kita berkeluarga, baik secara nasab maupun secara agama, itu adalah bagian daripada iman. Perhatikan, dengan nasab doang tersebut semeton isi Allah, apalagi saat nasab, saat keturunan. Seandainya dari keturunan terdoang tersebut sida Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu dengan sebutan saudara, semeton. Rasulullah doang, ibu bapak, 1400 tahun yang lalu pelunggu niki tersebut semeton si Rasulullah. Sebut yang sampaikan semeton si tersebut si Rasulullah. Nah, kajak meni-meni luar perawakan. Nah, kata payah atau itu mokok, itu putih atau bidang, lalu tersebut semeton si Rasul. Nah, wajar tidak secara nasab atau keturunan pun itu adalah saudara kita, apalagi secara keturunan. Maka ia harus mencintai saudara kita adalah bagian daripada iman. Sadiri masalah, mohon maaf, semeton keturunan si penting. Dengar si pina jadi semetonnya. Lebih percaya tiba dengan ketimbang milik semeton sendiri. Ini yang salah. Lamun salah semeton tegur, lamun kena ikuti. Lagu niki fenomena saat terjadi makin niki, kadang adik kakak usapaan lebih senang bersapaan kanjeng dengan padahal tersebut itu adalah bagian daripada keturunan. Nah, oleh karena itu kecuali lamun saatnya beriman, lamun pada selam, pada baca Al-Quran, pada sembahyang, masya Allah, na'udzubillah, tidak benar. Jadi itu mulai memperhati diri. Jadi namun narap dari bubuk meniki, harap dan saling sapa sama Tuhan. Ya mulai pada saling ngedeng maaf, dan sapa pisah, dan sapa sila pada saling maaf. Namun dari mansebal bedai aneh hati dulu ada pada saling maaf. Lalu Allah saat pina ada teniki mulai ingin saling sapa dan tegur. Ndak saat di dalam adat niki benih kebencian. Jangan. Mulai dari hati. Sekarang zaman makin niki zaman, mohon maaf Bapak Ibu, zaman rekayasa. La ilaha illallah, na'udzubillah. Lejulu tiada sholat, sing sanjung kesing temenan itu. Rupa paling mudik, na'udzubillah. Naik zaman ini. Oleh karena itu, silakan kepada saya. Mulailah nanti itu. Misalnya terdepan oleh saudara, mulailah nanti tinggi. Tinggalkan kata tidak suka itu. Oh iya, dewan dari itu biarkan ada iya. Jangan kita yang itu. Yang berkali-kali sampaikan, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringi segala keburukan dengan pesakit keburukan, sebut Rasulullah. Segala keburukan, berbagai macam keburukan, iringi semua itu al-hasanah dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya akan dihapus segala kesalahan-kesalahan. Itu masih dikagum mana? Diterdeman dengan bapak yang ketemu lain sengaja kesama. Lebih baik tinggalkan kata tidak suka itu aneh.
dia suka, dia suka kita, yang penting kita tetap suka. Niatkan, ibu bapak ya, ibu-ibu, tidak berpura-pura. Kadang ini berpura-pura lipat, kalau ini menantu, jangan, enggak. Adalah kita dia suka, lamun suka. Nah, namun makin teteh karena tidak suka itu, akan ia menarik kesalahan dengan, lamun kecinta dengan, lamun terdeman dengan tegur beri. Sama atau teman cara dia sampaikan, tidak dengan harus lemudi. Jangan sampaikan, karena apa kata Rasulullah? Uhibbu li akhika minal iman. Mencintai saudaramu itu adalah bagian daripada iman. Jadi lamun masih di adat niki suka benci di teman terus berpura-pura, berarti kita dalam kriteria Nabi ibu bapak bukan memiliki iman. Mohon maaf ya, di arah teman ngapain dia harap dia tetap ke depan. Dengan ini teman ngapain dia tak jadi masalah, tapi dia niatkan tetap. Karena apa? Itu bagian daripada iman. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna sesungguhnya rajulan sungguh dengan Nabi. Sa'ala berketuan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul Islami khair. Niki berketuan dengan Nabi niki sapa sahabat. Ayyul Islami khairun. Apakah agama Islam itu yang paling baik yang harus kita kerjakan? Nabi pegawai yang paling baik dalam agama Islam. Ini keketuanan subuh sahabat. Qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imu ta'ama. Tut'imu, hendaklah engkau memberi at-ta'ama, makan. Masya Allah, luar biasa. Bagian daripada perilaku perbuatan yang baik dalam Islam, tut'imu ta'am, memberi makan orang yang membutuhkan makan. Apalagi makin lebih-lebih bulan suci Ramadan. Tut'imu ta'am ini ibu bapak tidak berupa saat berbuka, bukan. Pirang-pirang selama di bulan suci Ramadan. Misal bersedekah, misal isi putih sebiji galeng-galeng, bagus. Misal guru Elis berdua, misal putih itu arah salib berjauhan yang kembali. Ustaz dikira putih kenjeluk umpama kan sedikit kan? Syukur sudah berkara kan? Umpama bagian. Ndek apalagi si ceng. Ndek nak pas menjelang berbuka doang pirang-pirang, termasuk tentang darus, jumpa masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Anda ingat ya ada nyuruh ibu ke? Bu, berbibian be, tajam. Bagian timur, balik tuanda be, balik malam be. Joko. Nih Mas Joko. Ingat tanah kan deh. Ada ketuan sudi ya. Nah, ya biasa ya, masuk langsung dulu. Jadi bagian. Dek apa pasca berbuka doang, termasuk tut'an dek. Kenjelo ke malam, yang penting selama di bulan suci Ramadan. Tetapi memang benar ya, saat paling mulia itu memberi makan orang berbuka. Misal si dia jauh Nabi ke Nabi arah beras dan Nabi silahkan bagian. Yang penting intinya adalah tut'imu ta'am. Karena ibu bapak tut'imu ta'am ini di
antara yang dirindukan oleh surga. Apa bahasa Nabi? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga niki rindu tiba 4 golongan. Yang pertama bahasa Nabi, hafizil lisan, dengan selalu menjaga lidah. Perhatikan, dengan selalu menjaga. Kemudian waktu ainul ta'am, dengan selalu memberi makan orang yang dermawan. Yang ketiga, wa iqra'il Qur'an, dengan selalu membaca Al-Qur'an. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, dengan saat berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, dilengkapi ya. Memang ia tak terjaga puasa niki, terjaga raos, lidah. Terus terkira berbagi, dan seberapa misal marah bapak timbulkan duit kajian berbalik, misal nak tuan keminat pecal ibekan duit jauh besok setengah piring untuk sebelah kan, ya Allah saling berbagi ya kan. Atau misal bapak jisaha marah bagus kajian itu misal pindah pulang lebihan benar dengan jauh balik jauh, nggak takut. Saling berbagi, namanya berbagi. Dapat di mana orang taek mie apa kan? Mie kuah. Capcay itu lupa. Kemudian membaca Al-Quran, Masya Allah. Akan niatan bapak-bapak ini untuk setiap Ramadan kita khatamkan Al-Quran. Siapa udah mulai khatam Al-Quran ini? Alhamdulillah. Enggak beratan diri kejulu, saringan-ringan. Seumpama lamun dendek bau khatam kalau nggak juz sebulan setengah kan dimulai sejus. Ada desat simatan. Syukur lamun bau 1 bulan 30 juz. Nah, tiap cara lamun memilih khatam 30 juz sebulan, berarti sejelo niki satu juz. Berbicara yang sejus niki sejelo, lamun memilih ringan-ringan, Al-Quran dalam sejus niki 20 halaman atau 10 lembar. Lamun memilih mola-mola bagi 5, setiap selesai sembahyang minimal pada 2 lembar. Jadi langan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar selesai sejus. Yang udah milih ringan-ringan atau memang niatan khusus bilang jelo, misal selesai asar atau selesai zuhur atau selesai tarawih sejus langsung bangun. Nah, iya tadi niatan bapak ibu. Oke, bapak-bapak niatan sila. Ada saat ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang memulai Ustaz makin wah nomor jalur kepi itu ini kan mau kejar, saya kan mampu. Yang penting niatan dulu yang senamnya khatam Al-Quran. Mampu dan 30, alhamdulillah tidak mampu masih alhamdulillah ya tetap kalau kasih juz selama bulan suci. Ada saat khusus kita soalnya oleh julu kiamat Al-Quran ini jak berpegang peluru syafaat pertolongan. Nabi bahasa Al-Quran bersaksi kepada sini Allah, ya Allah layak di dunia umat Nabi ini menonton pada sakitan mata tetap dengan dia si baca ngantok-ngantok si paksa baca. Makin ya Allah beri kesempatan cek berbengan syafaat ada di tamu di dalam surga. Ini bahasa Al-Quran. Angka satu berbengan syafaat yang kita tahu ibu bapak. Pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga Nabi bulan suci Ramadan. Nabi bahasa bulan suci Ramadan di hadapan Allah, ya Allah layak di dunia si aniki si tahan lapar
dek milih bekelor demikian. Terus si jaga diri ada sadak batal pahala puasa, dek milih macam-macam kelelahan. Pemakin ben kaji kesempatan ya Allah, jangan ben syafaat dan serta di dalam surga. Saking penting bulan suci Ramadan ibu bapak, lemat arak subuh surga, le jelo kiamat arang surga royan. Surga Nabi royan. Saya penghuni surga royan khusus dengan saat berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya nyata Al-Quran nyata, kemudian Nabi Malik puasa nyata, lebih-lebih berdui mohon maaf bijajari saat mengerti Al-Quran. Masya Allah. Berarti yang syukur kita kanak-kanak ini saat milih tadarus. Dia mereka khawatir salah apa dia bikin milih dikit. Yang penting tidak berjorak baik. Dan kanjak salah adik-adik beraja. Kita berdua kewajiban tegur ingatan. Yang pun tidak kesini, tidak kelarang. Oh kamu tidak ngaji, memang raja. Tidak. Ambil ngaji. Ia terbata-bata. Ia lihat pahala dia soal. Karena apa? Niat milih baca Al-Quran. Kadang adik-adik menikah anak-anaknya malas. Dia kena nama tamu Allah. Bijaga lain ni. Walaupun ini macam jadi pada Masya Allah. Padahal bahasa Nabi, saya bisa baca Al-Quran dengan fasih, dia diiringi oleh malaikat. Fasih Rasulullah. Saya bisa baca Al-Quran terbata-bata, tersentak-sentak, dia tahu lancar, baginya 2 pahala. Masya Allah. Dan kerana sila manfaatkan di bulan suci Ramadan ini dengan engkau berbanyak ibadah kepada Allah. Wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Nah niki. Sak kedua, setelah sak pertama memberi makan orang yang lapar, taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Tiba dengan saksi dia kenal atau tiba dengan sak andek dia kenal. Sila selama itu orang beriman atau berislam. Minal muslimina fala takhussu bihi ahadan. Kepada orang muslim dan jangan dikhususkan. Saya juga apakah dia orang kita kenal atau orang tersebut tidak kita? Maka tentu seorang mengucapkan salam ini Masya Allah barokah. Ia tanda dengan Islam dulu ini. Misal lalu ke ini, lalu ke suatu daerah, interaku di selama penting enggak cari pertama ucapan salam. Misal itu tokol, dengan data. Ia mengucap salam berarti kita yakin dia itu adalah muslim. Karena kalau dia muslim, dia mungkin mengucap salam kecuali dalam acara formal. Jadi kepala menu kadang mengucap salam. Tapi kalau secara sengaja dia datang, maka tidak akan mungkin mengucap salam kalau dia bukan muslim. Nah, iya tuh perbedaan menurut yang senamnya. Jadi pirang-pirang terbedai sesi kancing sila ucapkan salam. Karena taqra'us salam itu bagian daripada perbuatan yang baik dalam agama Islam. Lamun terucapin salam terbukti kita dikira rapat kan jadi ngasal itu bedanya. Assalamualaikum. Ibadah sidang terhampat. Kalau kita datang nyelonong pada tokol pada sapaan. Nah, jadi ucapkan salam. Kemudian An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman, ai la yatimmu imanahu, tidak sempurna imannya, ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta yuhibba, sehingga ia mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Mana hadis niki Bu Bapak, ieu molah terjemahan. Den sempurna iman pelungguh senamian tiba di sisi Allah kalau pelungguh tidak mencintai saudara sebagaimana pelungguh mencintai diri sendiri. Berbicara terukur, lamun pelungguh merasa hidup bahagia, senang, berarti begitulah cara kehidupan pelungguh untuk orang lain. Lamun pelungguh senang tiba dengan, berarti orang pun senang kepada kita. Nambe tahu tadi deman kita lakukan juga kepada orang lain. Pelungguh di deman terawasan, di deman tersemprat, di deman keras, di deman kasar. Ya jangan lakukan itu kepada saudara kita. Begitu caranya. Jadi cintailah saudara kita karena Allah, bagian daripada iman, sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Jadi lagi ingat, harus di jalan Allah, bukan di luar. Misal kita mencintai diri kita sendiri di luar jalan Allah, salah, tidak benar. Tapi harus sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibu Bapak sholat deteksi itu untuk orang lain, maka kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Lihat pertemuan beberapa waktu yang lalu yang disampaikan dalam sebuah hadis ya, saya bisa membawa petunjuk seseorang dalam kebaikan, maka Allah akan berikan pahala kepadanya sebagaimana kebaikan orang yang mengikut kepadanya dengan tidak berkurang sedikit. Cara ini ibarat lamun kita berbuat baik kepada orang lain, itu bukan orang lain yang dapat kebaikan, tetapi kembali kepada diri kita. Sebalik, lamun berbuat lengit tiba dengan lain, berarti bukan orang lain yang mendapatkan keburukan, justru keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, sila kepada berdiri, mumpung bulan suci Ramadan, sila saya jual terutama lagi gubuk tadi kita berdiri sila. Yang dek bosan-bosan dek ilah itu, ya sampai di 40 saya juga sila. Termasuknya lamun yang salah teguh, tidak ilah-ilah, tentu dengan cara yang baik. Lulus namanya juga barang kalau arah sesuatu sekurang sila terbarang-barang. Tidak baik arah prasangka sampai kena di dalam gubuk ini kan sama. Ya dulu pertama di dalam keluarga, kedua balik di masyarakat, itu ada sama. Namun saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan membawa keberkahan untuk keluarga dia senang kan? Senang dengan marani. Nah, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi bagian keluarga senamian, karena sesungguhnya berbuat baik ini adalah tidak pernah ada penyesalan di balik semuanya. Searang dengan berbuat baik ini, masya Allah, Allah lipatkan, berkahi, dan Allah jaga selalu dan senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dulu Bapak Ibu, mungkin dia akan sampaikan sebuah riwayat nanti ini, sebuah cerita
kita menarik untuk kita sama-sama pahami, kita dengarkan sebagai bentuk daripada pengajian. Oke, arah satu ketua dulu. Ini arah satu pertanyaan yang datang. Arah satu ketua Bapak Ibu. Oke, berbeda. Salam niki kebanyakan niki masyarakat ini jamnya. Nama pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makin nabi kayak jawab atau jawab secara lurus atau secara setengah nih kan. Nah, itu nasa ini keterangan ini. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Arab dengan memberikan penghormatan di Paklunggu, maka hendaklah jawab bi'ahsani tahiyah, dengan penghormatan yang lebih dari sebelumnya. Nah, jadi cara lamun Arab dengan jawab dan ucap salam assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebihan. Minimal pada untuk ucap assalamualaikum waalaikumsalam minimal. Lalu kadang assalamualaikum salam terjawab tidak kena. Lamun dengan mengucap salam assalamualaikum minimal terjawab waalaikumsalam. Tetapi bahasa Al-Quran lebih dari itu, berarti roboh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan mengucap salam ini sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bau lebihan wa maghfiratu waridwan. Minimal pada hendak kurang salah. Lamun kurang, kedua dosen. Pertama termasuk dia menjawab salam, saat kedua itu adalah bukan jawaban salam yang benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam. Enggak. Jadi jawab. Itu cara menjawab daripada salam. Niki beri makin. Kalau menarik dengan jawab salam, jadi tidak berat-berat dan memang luar biasa. Menjawab salam itu bagian tanda kita adalah cinta kepada saudara kita karena Allah. Jadi wali kata sakit. Ada sebenarnya? Oke. Berapa hukum puasa Seder? Apakah cukup membayar fidyah atau muqadha juga? Perhatikan, ini kaidahnya. Yang membayar fidyah puasa, perhatikan. Pertama dengan toa, sakit, tidak mungkin akan sembuh, cukup bayar fidyah. Misal pelunggu, nganggur bapak, larang puasa lebaran. Kira-kira sebelum kira-kira sanggup dapat dia puasa mana? Lamun dia sanggup, fidyah cukup. Lamun dia yakin, gak tahu sih genting, tidak perlu bayar fidyah, tinggal qadha. Karena yang bayar fidyah dan qadha itu lain golongannya. Saya dengan saat wajib bayar fidyah, kanca harus mengqadha puasanya adalah ibu-ibu yang hamil, yang takut bayinya akan sakit, maka dia batalkan puasanya. Berarti dia harus membayar fidyah dan mengqadha puasa. Atau ibu-ibu yang memiliki bayi, lalu puasa dengan air susu, makanya dia tidak berpuasa. Karena apa? Biar dia dapat makan makanan berserat. Maka kalau seperti itu, di samping dia mengqadha puasa, dia harus membayar fidyah. Lamun marah bapak umpamanya sakit, misal dia doa puasa sewajib nih, dia gak pernah 3 kali fidyah. Lamun 2 fidyah,
tidak perlu qadha. Lalu qadha tidak perlu fidyah. Karena kriterianya itu pilih salah sakit. Sak bayar fidyah adalah pertama orang yang tua yang tidak sakit yang kemungkinan berat untuk sembuhnya, apalagi orang tua jompo, ganti ia dengan membayar fidyah. Jadi gitu, ringan. Apalagi makin Ramadan, besar dari kamu enggak, karena kecuali kalau sakitnya itu adalah sakit disebabkan yang bisa sembuh. Contoh, ia pelanggaran pola atau ia bakar, isi padean nih, terus harus minum obat. Jangan puasa. Memang dalam nasihat yang perlu fidyah, tinggal dia mengganti puasanya. Karena dijelaskan dalam Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safar. Bagi orang yang sakit dan orang berpergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kanggo dipuasa lagu lema harus mengganti puasa. Termasuk yang beberapa waktu lalu, yang tahun berapa nih pas umroh Ramadan, ditahan di pesawat si kelapahan, bil perjalanan. Lah bayangkan, ia mundur balik waktu ke Saudi ini, ia mundur balik 5 jam, bayangkan. Berangkat Telangan Jakarta, Kelemak waktu ini, Kelemak jam 10, nyampe nih ke jam 3 Gale. Padahal di atas pesawat 10 jam, harus nyampe nih ke kan jam baru malam. Waktu buka, tetapi karena waktunya mundur, dia teman buka lah. Lapah dia batalan puasa daripada jari muda. Kalau Kelemak diminta ulit baru berhenti. Seperti ini ke Bapak ini. Rasa lain apa nih? Nah ada. Baik, Niki ada pertanyaan bagus gitu. Niki juga jadi ilmu. Bagus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang pernah dengar ceramah salah seorang ulama bahwa sesungguhnya sholat witir itu adalah sholat yang ganjil. Pertanyaan saya, kenapa kita harus sholat witir itu ada 2 rakaat dan ada 1? Kenapa tidak langsung 3 rakaat? Apakah 2 rakaat itu termasuk sholat witir apa tidak? Dan mohon dijelaskan. Serta mana yang lebih afdol, apakah sholat witir dengan 2 kali salam atau sholat witir dengan 1 kali salam? Baik, bagus pertanyaannya. Jadi para niki Ibu Bapak, witir itu bahasa Arab artinya ganjil. Seorang ganjil niki dia genap. Lamun genap namanya syafa'. Tapi syaf'in itu namanya genap. Witron artinya ganjil, syaf'un artinya genap. Ya kembali kita harus witir itu ada 2 rakaat. 2 niki ganjil apa genap? 2 niki ganjil apa genap? Genap. Ya kembali nara 2 arah terakhir balik, maka dia langsung telu. Nah itu pertanyaan inti. Bisa paling afdal, baik dan jawab para niki. Semua ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kemudian Syafi'i ya, sepakat bahwa seorang witir itu adalah ganjil. Tata cara pelaksanaannya yang berbeda-beda. Paling sedikit adalah 1, paling banyak adalah sholat sebelah. Tata cara yang berbeda. Contoh, Imam Hambali, Imam Hanafi mengerjakan witir dengan cara 4-4-3. 4-4-3 biar jadi sholat. Karena memang dikerjakan 11. 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, tutup isi 4 rakaat terakhir. Imam Syafi'i 2 sakit, tetap jadi sholat. Nah, apabila mengerjakan witir paling sedikit 1, ya tinggal serakaat. Nah, berarti hukum witir 2 rakaat, maka ia pun berniat sakena. Nah, kenapa Bapak tulis? Ia pun terkena usolli sunnatan minal witri. Nah,
Lamun dekadu minal witri baru berubah. Nabi umin usolli sunnata syaf'i rok'ataini adaan lillahi ta'ala. Padir Dedekangko kena usolli sunnatal witri rok'ataini dibesar. Harus Arab kata minal karena ditab'id bagian daripada witir. Witir nu bareh saganjil. Kecuali langsung te sholat witir telu rakaat baru terkena usolli sunnatal witri salata rakaat. Jadi empat itu masih berada dohor jadi dohor lagu dengarat tahiyat awal. Usolli sunnatan minal witri arba'a raka'atin. Lalu terpilih gawe 4. Pada marah tarawih ini apa dua-dua arah sak dua-dua itu kan dua-dua arah sak 4 boleh tidak jadi masalah. Kita praktekkan doang sih itu kan. Bisa paling afdal Ustaz, apakah langsung 3 rakaat, apakah 2 baru 1, ikut sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Rasulullah mengerjakan witir itu pertama mengawali dengan paling sedikit 1, Rasulullah mengerjakan paling banyak 11. Berarti ada genap dulu 4 baru telu. Tetapi Sayyidina Umar Ibn Khattab hanya mengerjakan 3. Tidak 2 dan 1, tetapi langsung 3. Bisa kena, bisa paling abdul, maka lapun abdul. Semuanya benar karena dicontohkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para sahabat. Saat kena, saat abdul, saat pilih. Gitu nih. Nah, dia bilang, kayak pun hadinya kena. As-salatu sunnatan minal witri kena rakaat ini muni lamun minal witri. Usolli sunnatan minal witri rakaat. Karena ada kata min itu dari bagian. Lagu-lagu dinara kata min ini harus dengan diisi usolli sunnatan syaf'i rakaat ini ada. Saya sholat genap 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu kena usolli sunnatan minal witri, saya sholat bagian daripada witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Harus kena bagian. Lagu-lagu saat terakhir dan perlu seserakat tinggi langsung usolli sunnatal witri rakaatan atau rakaat. Jadi, ini pertanyaannya bagus nih, jadi menambah ilmu belum? Diangkat kadang witir langsung tetelu, boleh dan jadi masalah. Lalu tetelu ganti langsung usolli sunnatal witri salasa rakaat. Telu rakaat langsung. Boleh bebek. Jadi lalu memilih 2 sekik bau, telu langsung bau, atau sekik pelitlah sekik kan? Soal Rasulullah tidak pernah mengerjakan 1 kecuali disampaikan kepada para sahabat. Witir itu silakan perbanyak witir. Dan dapat telu 2 witir tapi banyak. Paham Bapak Ibu? Jadi ini menjadi tambahan ilmu. Mudah-mudahan kelompok yang senamian paham sehingga cara beribadah, cara bersembahyang ini sempurna sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih terkait 3. Nah, dia lanjutkan tentang kunut. Kenapa kita harus kunut dari awal, tidak mulai tanggal 16? Karena tidak ada dalilnya mulai tanggal 16. Itu sebahasa dengan balik ayat. Dengan toa telain, guru-guru telain, lalu ya bagus doang. Karena apa? Karena pada mulai tanggal 16 itu sudah termasuk kriteria bagian terakhir daripada Ramadan yang bersebulan tekan ayat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lamun pada dasar dan arah misalnya Saudi langkah pertama kunut itu adalah tujuannya menunas berdoa secara khusus dalam sholat. Karena sepaling abdul kita berdoa itu adalah di dalam sholat. Nanti untuk kunut witir, dengan kunut subuh itu namanya kunut witir. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut terus salimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.